make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana nih kabarnya? Pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, marilah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul pada hari ini melalui media Zoom meeting. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Boleh kepada KM untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya baik Bu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dibacakannya doa, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak sekalian boleh juga ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyesuaikan posisinya masing-masing. Oke, Ibu akan tampilkan ya lagunya. Baik, ini nampaknya sudah terlihat ya share screen-nya. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita telah beres untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada pembelajaran. Izin untuk share screen ya. Sebentar. Share screen-nya apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sih melalui scan QR, boleh HP-nya diambil terlebih dahulu, kemudian mengisi absen. Nah, setelah itu, anak-anak sekalian bisa melalui barcode ini pula. Nah, sesudah itu, kita akan beranjak pada pembelajaran nih. Yang pertama, akan ada ulasan materi. Nah, siapa nih kira-kira yang mau mengulas gitu? Kita belajar apa nih pada minggu lalu? Izin Bu. Ya, silakan Tasya. Pada pertemuan minggu lalu, kita mempelajari mengenai keberagaman Indonesia. Lalu pesan yang disampaikan ialah bahwa kita harus mensyukuri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang memiliki norma-norma dalam masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Bu. Wah, bagus sekali nih Tasya jawabannya ya, betul sekali nih. Tadi waktu minggu lalu kita belajar mengenai berbagai keberagaman suku bangsa di Indonesia ya, yang mana oleh karena itu kita harus menghargai keberagamannya beserta keberagaman norma yang ada dalam suku-suku tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yakni boleh ya, Ibu share screen lagi. Nah,
ada pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan ininya tidak, maknanya nih? Saya Bu mau coba Bu. Ya, boleh Soleh, silahkan. Ya kalau menurut saya dan yang saya tahu gitu Bu, peribahasa tersebut mengandung arti bahwasannya seseorang itu sudah sepatutnya mengikuti ataupun menghormati berbagai norma yang memang berlaku di tempat tinggalnya masing-masing. Seperti itu Bu kalau yang saya tahu. Wah, betul kali Soleh. Nah, bagus ya tadi jawabannya, bahwasanya pada intinya makna dari pepatah tersebut mengatakan bahwa setiap orang wajib mengikuti dan menghormati berbagai peraturan yang berlaku di tempat mereka tinggal, seperti itu. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ini secara keseluruhan ada 9. Anak-anak bisa membaca langsung ya melalui slide ini, terus juga bisa dimaknai nih dan dipahami apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan video ilustrasi. Nanti silakan anak-anak sekalian untuk memahami dan kemudian dianalisis nih apa kandungan dari video tersebut. Sebentar ya. Nah, baik, di sini sudah terlihat ya videonya. Silahkan untuk menonton dan menyimaknya dengan baik-baik. Selamat sore, silakan menunggu dulu dek. Marka jalan bukanlah tulisan. Peraturan lalu lintas wajib untuk dipatuhi. Gunakan kendaraan roda 2 di bawah umur dan bonceng tidak. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 Lalu Lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Nah, baik. Tadi kita sudah menyaksikan ya cuplikan video yang cukup menarik ya nampaknya. Nah, di sini adakah yang mau kiranya untuk menyampaikan analisis terkait dengan video tadi? Baik, saya Bu. Ya, silakan Hasan. Ibu mohon maaf, sebelumnya saya menonaktifkan kamera karena sedang jaringannya tidak stabil, Bu. Menurut saya gitu ya Bu, terkait dengan video yang tadi disampaikan gitu ya Bu, saya memaknainya tadi itu kan membahas mengenai pelanggaran lalu lintas gitu. Nah, di dalam video tersebut dapat terlihat bahwa ada 3 orang pelajar yang masih di bawah umur itu menaiki sepeda motor secara bersama-sama gitu. Nah, serta ditambah pula gitu, ketiganya itu tidak memakai helm gitu. Sehingga akibatnya pelajar tersebut tuh diberikan sanksi oleh aparat penegak hukum. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Hasan atas jawabannya. Nah, ya betul ya anak-anak. Jadi pada intinya video tadi menggambarkan adanya pelanggaran aturan yang kemudian
akhirnya atas pelanggaran tersebut ada pemberian sanksi terhadap aturan yang dilanggar. Nah, baik. Sekarang pada intinya kita akan belajar materi mengenai norma dan keadilan. Yang tadi sudah berhubungan ya dengan berbagai video yang telah disampaikan. Kemudian tadi ada pepatah juga. Nah, sekarang kita akan dibahas pada hari ini. Norma sendiri diartikan sebagai kaidah, aturan, adat, kebiasaan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, norma itu merupakan kaidah yang mengikat gitu, mengikat masyarakat. Dalam hal ini untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu sendiri bisa sejahtera, kemudian juga terciptanya keamanan dan lain sebagainya. Lalu ada macam-macamnya, ada norma agama yang merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang berasal dari wahyu Tuhan. Nah, kemudian ada norma kesusilaan, yakni peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi pada intinya norma ini berasal dari sanubari ataupun hati nurani manusia, seperti itu. Next, selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan sehari-hari, seperti itu. Nah, norma ini bersumber dari budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah mengikat sejak lama, kemudian hingga dapat mengatur kehidupan kelompoknya. Lalu, ada norma hukum. Kita nampaknya sudah tidak asing ya, merupakan sekumpulan peraturan tentang perintah ataupun peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, norma hukum sendiri biasanya dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta sifatnya ini memaksa dan bersifat adanya perintah serta larangan. Maka norma hukum ini wajib ditaati oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, mari kita klasifikasikan gambar yang ada di dalam layar ini. Nah, siapa nih kira-kira yang mau mencoba untuk mengklasifikasikan gambar tersebut ke dalam contoh implementasi norma yang sesuai? Adakah yang mau mencoba? Lucy, Ibu. Oh iya, baik. Silakan, Lucy. Baik, Bu. Kalau misalkan dari gambar nomor 1 itu, bisa memperlihatkan keluarga yang sedang beribadah sebagai bentuk ketaatannya terhadap norma agama. Nah, kalau misalkan gambar nomor 2 memperlihatkan para siswa yang sedang menolong orang lain yang sedang menyeberang. Kalau nomor 3 itu kayak memperlihatkan siswa yang sedang memberikan salam gitu kepada gurunya sebagai bentuk dari norma kesopanan. Yang terakhir itu gambar nomor 4 memperlihatkan seseorang yang menggunakan helm sebagai bentuk ketaatannya terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin gitu Ibu kalau dari Lucy. Nah, betul. Bagus sekali, Lucy, jawabannya. Ini merupakan contoh-contoh dari implementasi penerapan norma di masyarakat, yang mana gambar 1 ini mencerminkan adanya norma agama, kemudian gambar 2 ini mencerminkan gambaran norma kesusilaan, kemudian gambar 3 mencerminkan adanya implementasi dari norma kesopanan, serta yang keempat, mencerminkan adanya implementasi dari norma hukum. Nah, selanjutnya kita akan memasuki diskusi nih, anak-anak. Diskusi ini secara kelompoknya sudah dibagikan ya pada minggu lalu, jadi boleh kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di kertas HVS, kemudian nanti perwakilannya silakan untuk mempresentasikan temuan-temuannya yang sudah didiskusikan. Waktunya ada sekitar 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, sudah 15 menit nampaknya. Boleh nih siapa yang mau mempresentasikan temuannya, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Amalia. Nah, Ibu, kan kami dari kelompok sudah mendiskusikan, Bu, ya, terkait hasil diskusi kelompok kami itu. Ada beberapa hal yang kami simpulkan gitu, Bu. Yang pertama itu, kami itu pernah menemukan gitu pelanggaran tersebut dalam berita. Nah, yang kedua, pelanggaran tersebut termasuk ke dalam contoh norma hukum. Nah, yang ketiga tuh akibat yang akan diterima berupa hukuman penjara dan denda atau sanksinya gitu akibat melanggar norma hukum. Nah, yang keempat itu agar perilaku masyarakat tersebut tidak terulang, maka norma hukum itu harus lebih ditegaskan. Kemudian kewaspadaan masyarakat pun perlu
dilakukan gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, untuk hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wah, baik Amalia, bagus sekali ya jawabannya tadi dari Amalia, dan betul sekali nih jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, boleh nih teman-teman sekalian yang belum sempat untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengumpulkan HPS-nya dan nanti akan Ibu periksa satu persatu tugasnya. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki soal evaluasi. Nanti anak-anak silakan untuk men-scan barcode di bawah ini melalui HP-nya masing-masing, kemudian mengerjakan soal yang tersedia. Nah, waktunya ada sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Mohon maaf, maksudnya 20 menit. Oke, baik. Nah, sudah 20 menit ya nampaknya anak-anak. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab nih. Ada yang punya pertanyaan nggak kira-kira setelah kita berusaha memahami pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan Tasya mungkin ya. Ya, Bu, bagaimana mewujudkan keadilan melalui norma yang berkembang di masyarakat, Bu? Baik. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya, Tasya. Nah, sejatinya keadilan ini merupakan keadaan dalam memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nah, keadilan ini dapat diwujudkan melalui terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman tegas serta nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma. Nah, jadi keadilan dapat terwujud melalui norma tatkala norma itu bisa berjalan, bisa memenuhi hak-hak masyarakat yang menganutnya, seperti itu. Nah, setelah itu tadi sudah ada pertanyaan ya, pertanyaannya sangat bagus. Kemudian kita memasuki sesi ini pemberian kesimpulan. Nah, dari anak-anak sekalian, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya boleh, Bu? Ya, silakan Hasan. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya gitu. Melalui pembelajaran pada hari ini gitu ya Bu, saya dapat menyimpulkan gitu bahwa norma itu merupakan kaidah, lalu aturan, lalu adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku di masyarakat gitu. Adapun tadi macam-macam norma yang sudah dijelaskan oleh Ibu, diantaranya ialah yang pertama ada norma agama, lalu selanjutnya norma kesusilaan, norma hukum, dan yang terakhir yaitu norma kesopanan. Seperti itu, Bu. Wah, baik. Bagus sekali ya, Hasan. Kesimpulannya betul sekali, anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian norma, kemudian juga macam-macam norma, serta bagaimana implementasi norma dalam tatanan kehidupan masyarakat. Nah, baik. Semoga dengan dibelajarkannya pembelajaran norma tadi, anak-anak sekalian bisa menjadi seorang manusia yang patuh terhadap norma, dimanapun dan kapanpun anak-anak berada. Baik, nah di sini ada oleh-oleh nih nampaknya berupa tugas. Nah, tugasnya di sini adalah membuat video drama secara kreatif mengenai contoh penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat secara berkelompok. Untuk kelompoknya sendiri masih sama ya sama kelompok yang telah Ibu bagikan minggu lalu. Nah, kemudian nanti videonya dipresentasikan secara berkelompok minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Nah, nampaknya kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran ya. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Tadi sudah terlihat ya seluruhnya sudah aktif, mau menjawab pertanyaan, mau menyampaikan pendapatnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga semoga dengan pembelajaran kita hari ini bisa mengambil hikmah nih, bahwasanya menjadi warga negara yang baik, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menaati norma-norma yang ada. Nah, sebelum ditutup, boleh kepada KM untuk memimpin doa. Ya, baik Bu. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Soleh yang sudah menutup pembelajaran kita dengan doa hari ini. Ya, jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya teman-teman semua dan dikerjakan juga nih tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.